Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, 1 Agustus tahun 2023. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan Surang Kudus, memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan penjaga gereja, dan dia adalah pendiri kongregasi Redemptoris yakni CSSR. Kongregasi ini juga berkarya di beberapa keuskupan di Indonesia. Adapun bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lebih dahulu Injil ini dibacakan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Katolik terkasih dimanapun Anda berada, secara umum dan normal, proses suami dan istri sampai di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat untuk mengikrarkan kesetiaan perkawinan adalah mereka telah melalui masa pacaran, masa tunangan. Sementara itu mereka mendapat bimbingan dalam kursus persiapan perkawinan dan juga diadakan pendidikan kanonik sebagai tindakan hukum untuk menjadi tahap terakhir di dalam proses menuju altar Tuhan, sehingga suami dan istri tersebut yang mengikrarkan janji perkawinan sungguh telah mengalami suatu proses yang kita sebutkan mereka ditaburkan benih-benih yang baik dan mereka telah menjadi anak-anak kerajaan, anak-anak yang baik yang dirangkul oleh Tuhan dalam sebuah perjalanan rohani menuju masa kehidupan. Mereka adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang telah dibentuk, yang telah dibimbing oleh benih-benih yang baik, sehingga mereka menyandang status anak-anak kerajaan, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak yang baik di dalam menghayati kehidupan perkawinan. Keluarga Katolik yang terkasih, lantas kini muncul pertanyaan, mengapa proses perjalanan yang baik dan indah tersebut, di mana mereka mengalami bimbingan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perayaan-perayaan liturgi gereja ini, didampingi oleh tim kursus perkawinan dan juga dibimbing oleh pastor yang akan berkati mereka atau pastor yang mengadakan pendidikan kanonik, toh akhirnya masuk dalam perjalanan hidup di mana mereka tiba pada titik sering konflik yang tiada henti. Ada tindakan KDRT yang terus berlanjut. Ada pertengkaran yang tiada ujung penyelesaiannya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengenal satu sama lain dalam menghayati kehidupan perkawinan dengan penuh kasih sayang. Tak ada lagi pengertian yang menjadi dasar bersama untuk membangun komunikasi dan mengayuhkan langkah di dalam kehidupan perkawinan lebih lanjut. Apa yang terjadi? Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, yakni sang iblis
kuasa kejahatan telah menaburkan benih-benih yang jahat di dalam kehidupan perkawinan tersebut, sehingga benih yang baik yang merawat kesetiaan suami istri, yang bawa kepada kebahagiaan kehidupan perkawinan, tidak berbuah dan tidak menjadi sumber kebudayaan keluarga Kristiani di dalam kesaksian hidup sebagai perkawinan Katolik. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan bacaan Injil pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus hendak mengingatkan kita pada saat Tuhan giat menaburkan benih-benih yang baik sejak hari perkawinan Anda. Pada saat itu, iblis juga bekerja dengan giat untuk merusak pertumbuhan benih yang baik tersebut, sehingga status kita sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak Allah secara perlahan-lahan berubah menjadi anak-anak si jahat, yang berakhir kepada perceraian, yang berakhir kepada kehancuran kehidupan perkawinan Katolik itu sendiri. Keluarga Katolik yang terkasih, oleh karena itu Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, kewaspadaan yang Anda bangun itu akan buat Anda tetap terpelihara oleh benih-benih yang baik yang ditaburkan oleh Tuhan selama kehidupan perkawinan, meskipun banyak godaan, tantangan, dan penderitaan. Dan inilah yang Yesus katakan, kamu akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa di surga. Maka ia katakan, barang siapa yang punya telinga hendaknya yang mendengarkan. Ternyata keluarga Katolik yang terkasih, orang tua Suster Teresa Lisieux, yaitu Louis Martin dan Zélie Marie Guérin, telah membuktikan bagaimana mereka membiarkan benih yang baik itu bertumbuh sehingga mereka diakui gereja sebagai pasangan suami istri yang menjadi orang kudus di dalam kehidupan menggereja. Keluarga Katolik yang terkasih, pada hari ini juga kita memperingati Santo Alfonsius Maria de Liguori, seorang uskup dan pujang gereja yang hidup dari tahun 1696 sampai tahun 1781. Dia adalah seorang pendiri kongregasi Redemptoris atau CSSR. Santo Alfonsius de Liguori telah mengeluarkan pedoman kehidupan moral di dalam gereja Katolik, di mana itu adalah benih yang baik yang ditaburkan kepada kita. Tuhan telah menggunakan Santo Alfonsius de Liguori untuk membiarkan benih yang baik itu menjadi pola tingkah laku kita dalam bimbingan moral. Semoga dengan kehadiran ajaran moral ini disampaikan oleh Alfonsius Maria de Liguori menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk menjadikan kita tetap berstatus sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.